Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi, wabarakatuh. kembali lagi di POMFA, Podcast with PKIMM FAIU Hamka. Kali ini kita ditemani narasumber kita yaitu Ayunda Ulimas Rahmawati selaku Sekretaris Umum PKIMM FAIU Hamka periode 2019-2020. Podcast kita kali ini akan membahas topik terkait membangun optimisme dan produktivitas menghadapi new normal. Beberapa terakhir kita sering dengar ucapan tentang new normal, yang mana new normal dalam definisinya adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber terkait tema tersebut. Yang pertama, bagaimana sikap kita untuk selalu optimis dan produktif dalam menghadapi COVID-19 menuju new normal? Bagaimana tanggapan Ayunda? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Terima kasih kepada Fatih, perwakilan dari bidang Medcom PKIMM FAIU Hamka periode 2019-2020. Kali ini diberi kesempatan untuk membahas new normal ya bersama di POMPA ini. Jadi untuk tadi pertanyaannya, bagaimana optimisme ya? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin kita pahami dulu apa sih new normal itu. Nah, untuk new normal ini tadi sudah disebutkan kan, ada skenario yang skenario yang akan dilakukan melalui uji epidemiologis gitu kan. Nah, kita lihat di sini adanya new normal ini diawali dengan latar belakang yang sangat bisa kita lihat ya. Itu adalah perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, jadi setelah adanya PSBB, maka new normal itu akan dilakukan karena pemerintah ini melihat, oh ternyata perekonomian di Indonesia ini sangat turun drastis, apalagi dari masyarakatnya, kan banyak baik dari dia buruh, pegawai, ataupun karyawan-karyawan yang lain yang beberapa pekan lalu banyak yang di PHK. Nah, seperti itu latar belakang dari adanya new normal. Nah, sedangkan WHO sendiri itu mengizinkan negara yang akan mengadakan new normal itu adalah negara-negara tertentu. Nah, WHO di sini mengatakan kebijakan new normal merupakan hanya dapat berlaku hingga ditekankan dan hanya bisa dilakukan di negara yang telah berhasil mengendalikan kasus COVID-19. Seperti Cina. Ya, Cina kan khusus karena memang sumbernya dari sana. Kalau ada Taiwan dan Jerman. Nah, negara-negara ini yang dibolehkan mengadakan new normal. Nah, sedangkan Indonesia, kan sekarang kita masih melihat ya, di web gugus tugas COVID dari pemerintah itu masih hari ini tadi update pada tanggal 24 itu masih 24.000 yang masih positif terkena COVID-19 gitu. Nah, bagaimana untuk menghadapi new normal ini, atau kita akan menghadapi new normal kalaupun ada kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sikap optimis kita dan produktif kita, khususnya kita sebagai mahasiswa ya, apalagi kita aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Nah, pertama, optimisme yang kita lakukan karena kita mahasiswa, dan tentunya adanya pandemi ini kan mengaktifkan jadi semua mahasiswa, semua orang dari berbagai kalangan, dari muda, tua, ataupun berbagai macam profesi itu mereka menjalankan kegiatan melalui daring. Nah, dengan daring ini, jadi bisa menjadi salah satu
motivasi atau salah satu media dalam meningkatkan optimisme kita. Nah, misalnya karena media ini sebagai, kalau kita bilang itu pers ya, media itu juga sebagian dari kawan-kawan pers ini memiliki peran yang sentral gitu dalam menjaga optimisme bangsa melewati pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi di sini karena kita dituntut untuk paham, untuk menguasai teknologi, disinilah peran mahasiswa kita sebagai kaum milenial, kaum muda, dan kita paham mengenai teknologi, ini yang menjadi optimis kita dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya untuk menuju new normal. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai sikap optimis kita dalam menghadapi COVID-19 menuju new normal. Nah, sekarang bagaimana sikap produktif yang kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini menuju new normal. Nah, untuk produktivitas yang kita lakukan, kita bisa lihat dari latar belakang adanya new normal itu sendiri, khususnya di negara Indonesia. New normal ini tadi ya sudah dipaparkan bahwa salah satu latar belakang akan adanya new normal adalah perekonomian Indonesia yang sangat turun drastis, sehingga berdampak kepada semua lini masyarakat, baik dari masyarakat menengah, dia bawah ataupun atas, itu banyak yang kena PHK dan lain sebagainya. Itu yang sangat membuat miris kita semua gitu. Nah, bagaimana produktifnya? Jadi perekonomiannya turun, yang harus kita lakukan untuk produktif adalah kita sebagai kaum muda, kaum milenial, khususnya juga mahasiswa, kita harus bisa meningkatkan atau setidaknya membangun perekonomian Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini bisa menunjang perekonomian Indonesia, setidaknya bisa membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia walaupun beberapa persen saja. Nah, dengan produktivitas ini sendiri, itu bisa kita lakukan, salah satunya adalah sebagai mahasiswa ya, kalau kita sebagai mahasiswa itu, kita bisa jualan yang bisa kita lakukan gitu ya, misal dengan online shop gitu ya, ataupun kita bisa yang biasa ngedesain, jadi ngedesain apapun yang dibutuhkan oleh perkantoran kan bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari masyarakat luas, banyak ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang sebelum adanya corona ini, sebelum adanya COVID, itu di status WA itu masih sepi. Nah, sedangkan pada saat COVID ini banyak bahkan udah sampai titik-titik itu statusnya. Jadi mereka itu karena adanya COVID, perekonomian turun, pemasukan untuk kehidupan juga turun, jadi mereka mengusahakan menjual apapun yang bisa dijual, mulai dari makanan, lalu barang-barang elektronik ataupun barang-barang rumah tangga, itu mereka jual demi meningkatkan atau menunjang kehidupan mereka selama pandemi ini. Seperti itu, Pak Hatih. Baik, sangat bagus dan mantap sekali tanggapan dan jawaban dari Ayunda Auli Mas Rahmawati. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Apakah penerapan new normal di Indonesia sudah efektif? Bagaimana tanggapan dan jawaban Ayunda Auli Mas Rahmawati? Oke, new normal di Indonesia ini sudah efektifkah? Nah, tadi kita bisa lihat, kita kilas balik ya. Menurut WHO sendiri itu, negara yang bisa melakukan atau menciptakan kebijakan new normal ini adalah hanya negara-negara tertentu, yaitu negara yang bisa mengatasi kasus COVID-19 ini. Contohnya tadi ada Cina, Jerman, ataupun Taiwan. Nah, sedangkan Indonesia sampai saat ini ada update terakhir tanggal 24 bulan Juni 2020 yang masih positif corona itu ada 49.000. Nah, jadi kalau bisa dibilang efektifkah gitu, sudah efektif? Tentunya belum. Nah, ini kenapa belum? Pertama, alasannya fasilitas kesehatan masih belum pasti dari pemerintah gitu. Nah, ini kita nggak usah ngebahas ke new normal dulu deh, kita fokus ke fasilitas kesehatan masyarakat dulu. Apakah pemerintah ini sudah menyediakan, sudah melayani masyarakat dengan baik gitu, khususnya dengan
masyarakat, kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua, ada satu saran yang harus dilakukan pemerintah dalam apabila akan melakukan kebijakan new normal, yaitu pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelum naik ke tahap kebijakan new normal. Jadi diharapkan dengan sangat kepada pemerintah, semua pemerintah, khususnya dari pemerintah di bidang kesehatan kah atau ke perekonomian, kita fokus ke fasilitas kesehatan masyarakat yang harus kita layani penuh gitu. Gunanya untuk yaitu untuk menuntaskan apa yang WHO katakan. Jadi apabila COVID ini sudah teratasi hingga 0%, itu baru kita bisa mengadakan atau menciptakan kondisi new normal seperti itu. Bagus sekali tanggapan dan jawabannya dari Ayunda Uli Mas Rahmawati. Kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Nah, Kak Ulima sendiri kan mengambil jurusan pendidikan. Background Kak Ulima sendiri kan pendidikan agama Islam. Bagaimana dampak dari new normal bagi pendidikan? Nah, kan ada di berita pada tanggal 13 Juli 2020 pemerintah membuka kembali lembaga pendidikan. Nah, Kak Ulimas setuju atau tidak jika pada tanggal 13 Juli 2020 pemerintah membuka kembali lembaga pendidikan? Bagaimana tanggapan Ayunda Ulimas Rahmawati? Oke. 13 Juli dibuka lembaga pendidikan ya? Iya. Oke. Bisa tadi kita sedikit kelas balik lagi ya terhadap bagaimana sih pemerintah menangani kasus COVID-19 ini gitu. Nah, apalagi tadi ya, sektor perekonomian pun kena gitu, terdampak, apalagi sektor pendidikan. Nah, karena kan pendidikan itu kan kalau bisa dibilang tuh pendidikan adalah jiwanya setiap manusia. Maksudnya setiap manusia ini harus berpendidikan ataupun mempunyai ilmu gitu. Nah, 13 Juli dibuka lembaga pendidikan. Kalau menurut saya sendiri sih, tadi ya, pemerintah itu diharapkan untuk fokus terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dulu, sehingga tuntas penanganan COVID-19 hingga 0 kasus gitu ya, 0 korban gitu, 0 pasien. Nah, dengan demikian, kita bisa membuka atau menjalankan aktivitas pendidikan, khususnya sekolah ya, bagi semua jenjang, baik SD, SMP, ataupun SMK sampai ke jenjang perguruan, itu bisa dibuka. Tapi apabila pemerintah masih, penanganannya ini masih lamban, kalau bisa dibilang lamban ya, ini kalau menurut saya itu tidak setuju 13 Juli untuk dibukanya lembaga pendidikan. Tapi kalau kita lihat secara kalkulasi, sekarang masih ada sebulan lagi dalam menuju 13 Juli itu untuk dibukanya lembaga pendidikan. Nah, apabila sebulan ini pemerintah menuntaskan atau menghadapi kasus yang ada hingga 0%, 0 pasien yang terdampak positif corona, itu justru ya bagus, dibukanya lembaga pendidikan itu sangat dianjurkan. Tapi kembali lagi, apabila pemerintah lamban dalam menangani kasus ini, sangat tidak setuju. Karena gimana? Karena pada saat ini pun banyak kan tadi ya sudah ada data, ada 49.000 yang masih positif corona. Dan apabila nanti 13 Juli dibuka dan kasus tersebut masih berjalan, belum tuntas hingga 0 kasus, itu sangat tidak setuju gitu. Seperti itu, Fatih. Oke, yang terakhir, apakah ada tambahan lagi dari Ayunda Uli Mas Rahmawati terkait topik pembahasan yang kita bahas tadi? Oke, terima kasih, Fatih. Ada sedikit tambahan, karena tadi kita sudah berbicara mengenai perekonomian Indonesia, lalu kepada bidang pendidikan juga. Nah, di sini kita juga jangan lupa gitu, kita sekarang posisinya sebagai
kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya yang harus berperan gitu, dalam menghadapi COVID-19 ini menuju new normal. Nah, di antaranya kita sudah ketahui ya, ada protokol ataupun SOP kesehatan yang ada. Nah, itu yang harus kita patuhi. Dimanapun, kapanpun, ataupun kalian ada kebutuhan mendesak yang harus dilakukan atau pergi keluar rumah, nah itu protokol kesehatan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan. Lalu yang kedua, kita harus berkontribusi nih, sesuai dengan kondisi masing-masing di daerah kita, minimal di komisariat. Maksudnya di sini adalah kontribusi masing-masing ini, misalnya di daerah A ini masih tergolong zona merah. Nah, berarti karena kita dalam zona merah ini, kita nggak bisa kemana-mana dong. Nah, kita patuhi SOP yang ada, protokol yang ada, tapi kita bisa berkontribusi nih untuk masyarakat, untuk umat. Salah satunya adalah dengan melakukan atau mengadakan kajian-kajian ataupun diskusi ringan ya melalui media dalam jaringan atau online gitu. Jadi teman-teman kader di sini diharapkan untuk berkontribusi minimal di tingkat komisariat ataupun di dalam rumah saja ya melalui online gitu. Lalu kita sebagai aktivis dan juga sebagai mahasiswa itu berperan sebagai social control atau mahasiswa ini diharapkan mampu mengkontrol kondisi yang ada di masyarakat. Khususnya adanya pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, misalnya kita sebagai mahasiswa ada nih tetangga yang kena ataupun ODP gitu ya. Nah, kita harus melaporkan nih, justru jangan menutupi kalau ada tetangga yang ODP atau orang sekitar yang ODP. Kita harus aktif gitu ya, aktif. Terus juga harus inisiatif gitu kalau misalnya tetangga ini butuh bantuan gitu. Nah, selanjutnya adalah ekonomi kreatif yang tadi sudah kita bahas, karena perekonomian yang terdampak terbesar ya dampak yang kita alami. Nah, itu kita sebagai mahasiswa kita haruslah punya ide-ide banyak bagaimana kita menciptakan atau menghasilkan uang, pendapatan ataupun pemasukan dalam guna menunjang kehidupan kita ini, khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali tanggapan dan jawaban dari Kak Ulimas, sangat preventif. Cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ayunda Ulimas Rahmawati atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.